tidak jauh-jauh dari Ramadan. Yang terpenting terkadang kita itu lupa bahwasanya kita hanya mengandalkan atau melihat hal-hal kecil, misalnya puasa, terus buka, sholat raweh. Tapi ada hal terpenting dalam puasa yang tidak boleh kita lupakan, yaitu niat. Kali ini ada salah satu narasumber dari Rijalul Ansor Kudus, yaitu Gus Ardian, sahabat Ardian, yang nanti kita akan membahas tentang niat. Oke, Gus. Nggih. Membahas tentang niat ini, Gus. Nggih. Apa sih yang menjadi dasar pertama niat tersebut? Dasar niat tersebut ya. Yang jelas itu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa kalian semua itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas, dengan murni karena Allah. Murni karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena pacar, bukan karena jabatan, bukan karena pujian, bukan karena popularitas, bukan karena follower. Nah, itu maka kita ketika ibadah itu kan segala sesuatu, baik itu perkataan maupun perbuatan yang itu dicintai oleh Allah, juga diridhoi oleh Allah, baik itu yang bersifat, yang sifatnya kelihatan maupun tidak kelihatan, yang dohir maupun yang batin. Contoh yang dohir, kita sholat, gerakan sholat. Contoh yang batin misalnya, apakah sholat kita itu ikhlas atau tidak? Ikhlas itu termasuk contoh amal yang batin, yang tersembunyi seperti itu. Oke, jadi dalam hal ini niat menjadikan hal utama dalam penentu ibadah kita. Jelas itu harus itu. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu followers kita. Iya. Mengapa niat yang terlihat sederhana justru menentukan nilai puasa? Oh iya. Niat yang kelihatannya sederhana, padahal itu paling utama. Betul. Kelihatannya sederhana tapi paling utama. Mengapa seperti itu? Mengapa seperti itu? Karena gini, Allah itu tidak melihat amal kita dari segi lahirnya, dari segi yang kelihatan, tetapi Allah itu melihat amal kita dari hati kita. Apakah hati kita itu ikhlas atau tidak? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi gini, Allah melihat amal kita itu tidak dilihat dari segi zahirnya. Dia apakah ganteng atau tidak, atau dia tinggi, pendek ataupun tidak. Itu tapi tidak dari hatinya. Dari hatinya. Oh, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Melihat hatinya. Mau secantik apa, tetapi ketika sholat itu kok tidak ikhlas, maka sholatnya itu percuma. Tapi bukan berarti ketika kita belum ikhlas kita meninggalkan amal. Jangan. Nah, kita belum ikhlas jangan meninggalkan amal, tetap beramal, tetapi hati kita itu selalu dikawal. Oh, gitu. Oh, ini kok melenceng untuk menuju Allah. Oh, tidak karena Allah, ya harus Allah. Karena Allah. Dituntun seperti itu. Ya. Oke, menginjak pertanyaan kedua nih. Ya. Apa beda niat di lisan dan niat di kesadaran? Nah, niat di lisan dan niat di kesadaran. Ya. Sebenarnya ketika kita niat di lisan itu tujuannya adalah untuk membantu hati kita. Biar nanti lebih mudah
untuk tertancap di hati. Karena apa? An-niyatu mahalluha fil qalbi. Bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Kalau di lisan itu bukan niat. Makanya ketika kita niat puasa ya misalnya, itu harus ketika kita habis taraweh itu kan ada niat secara bersama-sama. Nawaitu somahudin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban fardhol lillahi ta'ala. Maka ketika lisan kita mengucapkan niat, maka hatinya juga harus jangan lalai, harus sadar. Nggak boleh, kalau nggak sadar itu nanti bukan niatnya tidak dihitung niat. Artinya ketika kita memiliki niat itu kita harus wujudkan dengan kesadaran tersebut. Iya, di dalam hati. Dalam hati, terus nanti di dalam lahirnya kita selalu membantu hati lah biar terlalu terarah karena Allah, karena mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah. Oke Gus. Oke, menginjak pertanyaan yang ketiga ini, apakah niat bisa rusak di tengah Ramadan? Karena banyak sekali itu godaan-godaannya. Contoh, maksudnya niat bisa rusak di tengah Ramadan. Itu awalnya kita niatnya seperti ini, niat kita puasa full ya. Ternyata di balik puasa tersebut ada godaan-godaan di tengah puasa kita. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya, Gus? Oh pasti, kalau godaan itu pasti ya. Di dalam perjalanan kita melakukan suatu ibadah itu pasti ada namanya yang godaan. Maka ketika ya bisa rusak, bisa kemungkinan rusak. Misal puasa ya, itu bisa rusak oleh godaan tersebut. Misal di tengah jalan, bahkan kita di tengah jalan naik sepeda 3 motor, kepanasan, terus kok rasanya kok ngorong itu haus ya, haus. Wah, iki kok ono es degan. Seger itu Gus. Maka ketika seperti itu, ketika niat kita itu kok belum lillah, belum bahwa kita belum tahu tujuan kita diciptakan di sini itu untuk apa. Padahal kan tujuan kita diciptakan hanya untuk beribadah. Maka orang-orang seperti itu memang harus selalu untuk apa ya? Ya mencari ilmu lah. Bagaimana puasa kita itu bisa lebih nanti bisa sah. Terus puasa kita amalnya bisa diterima dan mendapatkan pahala. Yang terpenting kan ridhonya, pasti Allah kan seperti itu. Oke Gus, nah ini sesi terakhir mungkin pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana meluruskan niat saat ibadah yang sudah jadi rutinitas. Yaitu bagaimana meluruskan niat saat ibadah sudah jadi rutinitas. Ketika kita sudah menjalankan rutin, terkadang kita lupa. Secara otomatis kan sudah melakukan seperti biasa, tapi kita lupa. Oh, aku belum niat atau gimana? Itu pendapatnya bagaimana? Maksudnya di pertengahan kita melakukan ibadah, misal ketika kita rutin menjalankan kan seperti kebiasaan sehari-hari, tanpa adanya niat, karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Ternyata kita lupa. Lah itu bagaimana menyikapinya? Gini ya, ada niat yang di situ minat dalam melakukan ibadah. Ada yang memang itu niatnya sebagai rukun. Ada yang memang itu ibadah yang tidak membutuhkan niat. Seperti kita berzikir itu tidak membutuhkan niat. Membaca Al-Quran meskipun tidak niat itu sudah mendapatkan pahala. Tetapi ketika ibadah mahdhah seperti puasa, terus seperti sholat, maka itu memang harus niat di awal seperti itu. Nah, ketika tadi apa pertanyaannya? Ketika kita sudah menjalankan rutinitas itu secara terus-menerus, tetapi kita baru ingat, kita belum niat. Lah itu bagaimana itu tadi? Misal, kalau misal kita posisi makan, misal contoh apa realnya ya, kita makan, terus belum makan kita belum kita niatkan supaya kita
dengan makan minum ini kita bisa beribadah, terus kita bisa bekerja yang hasil kerjanya itu untuk membiayai keluarga kita. Loh, di pertengahan ya udah kita langsung aja niat untuk ya kita tajdid dunia lagi seperti itu. Oke, Gus. Tapi beda dengan ketika puasa di pertengahan di jam 7 misal. Karena kan puasa itu waktunya kan harus di awal. Harus di malam hari. Di malam hari. Setelah waktu masuk maghrib, waktu masuk sholat maghrib itu sampai sebelum terbit fajar. Maka ya puasanya tidak sah. Tetap melanjutkan puasa, tetapi nanti setelah Ramadan selesai dan sebelum Ramadan sebelumnya itu dikodok. Okay. Jadi beda-beda nanti itu tergantung kasusnya di mana. Oke, mungkin satu terakhir nih Gus, pesan-pesan buat generasi kita, Gen Z atau banyak sahabat-sahabat di luar. Pesan terpenting dalam kasus niat ini. Pesan terpenting gini. Ada suatu makalah yang menyatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal perbuatan itu tergantung ada niatnya. Bahkan ada sebuah makalah yang menyatakan bahwa an-niyatu ruhul amal wal amal bila niyatin jismun bila ruhin, ya. Bahwa niat itu adalah ruhnya amal, dan amal tanpa niat itu bagaikan jasad yang tidak ada ruh. Nah, jasad tidak ada ruh itu berarti mati. Manusia itu mulia karena hidup. Kalau mati, kemuliaannya itu sudah hilang, kecuali orang yang berilmu. Seperti itu. Maka penting untuk selalu belajar terkait dengan niat. Niat di setiap amal itu sangat penting. Maka sebagai generasi muda kita jangan sampai meninggalkan ngaji lah. Jangan sampai meninggalkan ngaji. Karena kan ngaji itu dari mulai lahir sampai mati. Dari mulai lahir sampai utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mungkin itu pesan saya. Oke, terima kasih Gus atas waktunya. Jumpa lagi nanti kita di tiba-tiba Ramadan episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba